Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktik mentoring dengan bermain peran. Saya Nurdin Hidayat selaku mahasiswa, kemudian Ibu Hastuti selaku guru pamong, dan Ibu Petrianti Zainal selaku dosen pembimbing lapangan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan proses mentoring. Tadi Pak Nurdin sudah mengajar di kelas ya Bu Petri, kita sudah hadir di kelas. Sekarang kita akan melihat atau memberikan masukan-masukan apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Tadi materinya adalah perkembangan sosial dan emosional peserta didik ya Pak? Iya. Bagaimana tadi Pak Nurdin proses pembelajaran di kelas? Apakah ada kesulitan atau tidak? Baik, Bu, terima kasih Bu. Jadi tadi saya alhamdulillah sudah melakukan pembelajaran di kelas. Tentunya pembelajaran yang saya lakukan itu sudah melalui beberapa tahapan, artinya saya sudah mempersiapkan itu Bu. Jadi di awal saya menyusun tentunya rencana pembelajaran, di mana saya tentukan dulu apa tujuan yang akan dicapai, kemudian bagaimana nanti mengukur tujuannya itu. Kemudian itu saya juga melihat kesesuaian tujuan materi yang disampaikan, dan saya batasi yaitu dalam durasi waktu tadi 2 jam pembelajaran. Nah, kemudian pelaksanaannya alhamdulillah tadi saya awali pembelajarannya dengan perkenalan. Kemudian setelah perkenalan saya mulai lagi dilanjutkan dengan ice breaking. Setelah ice breaking, kemudian saya mulai dengan pertanyaan pemantik, yaitu kaitannya dengan apa yang Anda ketahui tentang perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya setelah saya berikan pertanyaan pemantik tentang peserta didik, mereka menjawab ya, sesuai dengan versi mereka masing-masing. Nah, setelah mereka menjawab dan ada juga yang menanggapi, kemudian saya ajak menyimpulkan bersama-sama apa pandangan awal mereka, dan saya lanjutkan dengan pemaparan materi eksplorasi konsep tentang perkembangan peserta didik dari sosial emosionalnya. Jadi saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Nah, kemudian saya jelaskan setelah saya menjelaskan tentang teori perkembangan peserta didik, saya lanjutkan dengan memberikan kasus Bu. Saya bagi jadi 2 kelompok, kemudian saya kasih 1 studi kasus, yang kelompok 1 kasus 1, yang kelompok 2 kasus 2. Nah, saya paparkan kelompok 1 tugasnya adalah membahas kasus tentang anak yang suka marah. Kemudian kelompok 2 saya paparkan untuk membahas anak yang suka pendiam. Nah, ternyata setelah saya bagi kelompok itu mereka melakukan diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2. Nah, kemudian setelah diskusi Bu, saya berikan waktu kelompok 1 untuk memaparkan apa hasil diskusinya, dan kelompok 2 tugasnya adalah menanggapi apa yang dipaparkan kelompok 1. Kemudian selanjutnya setelah selesai, saya beri kesempatan kelompok 2 memaparkan dan kelompok 1 menanggapi apa yang dipaparkan dari kelompok 2. Nah, setelah proses itu, kemudian setelah diskusi, saya ajak mereka menyimpulkan pendapat kelompok 1, kemudian menyimpulkan kelompok 2, dan saya ajak bersama-sama untuk menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, kemudian kemudian saya akhiri dengan penutup. Seperti itu tadi proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Tadi ada pembagian kelompok ya Pak? Ya Bu, saya bagi kelompok. Dibagi menjadi berapa tadi Pak? Tadi saya bagi menjadi 2 kelompok Bu. Oh, 2 kelompok. Ya. Pak Nurdin, dasar pembagiannya seperti apa Pak? Absen atau apa itu? Saya tadi sesuai tempat duduk aja Bu. Jadi Gitu. duduknya berdekatan, bagi 2 kelompok. Jadi tempat duduk kiri kanan misalnya gitu ya Pak. Kelompok tinggal 1 kiri, putar kelompok balik. 2 kanan, atau sebaliknya begitu Betul, ya Pak? seperti itu Bu.
setelah dibagi kelompok seperti itu tadi bagaimana Pak? Bapak melihatnya? Kalau tadi sih memang dalam perjalanan diskusinya ya, saya lihat tadi ada satu kelompok itu yang tidak kurang aktif lah Bu. Kurang aktif. Satu kelompok satu aktif, sementara ada satu kelompok kurang aktif seperti itu Bu. Mungkin menurut Bapak itu kan ada yang aktif, ada yang tidak. Kita juga melihat tadi ya Bu, ada kelompok yang aktif, ada yang tidak. Mungkin kenapa ya kok bisa ada kelompok satu aktif, kelompok dua agak pasif itu, atau dari pembagiannya tuh gimana itu ya Pak? Mungkin kalau setelah tadi berdiskusi mungkin karena kemampuannya Bu. Jadi ya di kelompok yang kurang aktif itu ternyata saya lihat kemampuannya itu agak kurang seperti itu Bu, kelompoknya. Itu sih Bu tadi. Oh, berarti kedepannya kalau pembagian kelompok lagi harus kita perhatikan itu ya Pak, kemampuan siswanya. Jadi tidak hanya sekedar pembagian kiri dan kanan saja, mungkin gitu ya Pak Nurdin. Ya, Dari mungkin pengalaman ke depan tadi saya ya. harus tahu ya Bu ya. Iya, Kemampuan siswanya. Jadi saya bagi kelompok nggak asal-asal, nggak Iya, cuma betul. ada kiri ada kanan. Jadi saya Iya. kelompokkan berdasarkan kemampuan Iya, mereka. jadi dibagi rata ya Pak ya, ada yang tinggi, kelompoknya. kemudian ada yang rendah seperti sedang, itu. terus Ya. ada Jadi yang nggak boleh bagi langsung saja karena Iya, tadi betul. ada yang kurang aktif jadinya. Iya, betul. Iya. Jadi mau tidak mau kalau kita perhatikan itu, jadi semua kelas ikut aktif ya Pak. Ya. Bu Petri tadi kan ada studi kasus ya Pak. Studi Gimana, kasus Bu? bagaimana itu Pak? Tadi saya studi kasus Bu, saya paparkan. Jadi saya narasi ya Bu ya, narasi studi kasus satu, kelompok satu itu studi kasusnya membahas tentang anak yang pemarah. Kemudian studi kasus kedua saya bahas tentang anak yang pendiam seperti itu Bu. Lalu diskusi mereka seperti itu Bu. Dia yang bukan narasi ya Pak? Iya, narasi Bu. Terus siswanya bagaimana tuh Pak? Kalau tadi begitu saya paparkan masih ada yang bertanya seperti itu Bu, tentang Apa yang dimaksud? narasi yang saya paparkan lah, ada yang nggak jelas. Ya, Pak, ya. Ya masih ada yang agak bingung juga Bu tentang narasinya, kayak apa Pak itu Pak seperti itu. Jadi kira-kira yang lebih baik itu seperti apa ya Pak? Menurut Pak Nurdin? Agar Mungkin siswa lebih paham maksudnya ya. kayaknya Bu kalau dari pengalaman tadi itu ke depan pakai video Bu, Oh gitu kayaknya. ya. Jadi pakai Jadi video. siswa lebih paham ya, Ya, kalau jadi melihat kalau contoh. diputarkan video kasus mungkin mereka juga lebih paham. Kemudian secara ketertarikan sepertinya ya lebih tertarik Iya, daripada minatnya hanya lebih tinggi seperti ya. tadi saya ucapkan narasi saja kayaknya kurang. Ya, apalagi siswa yang memang tidak aktif ya Pak tadi. Iya, betul. Oh iya, dengan video mungkin lebih membangkitkan minat mereka juga untuk rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu Ya, ya. ya. Oh iya, bagus. Kedepannya itu bisa diterapkan di pembelajaran yang akan datang. Kemudian terakhir tadi ada refleksi ya? Ya, ada refleksi Bu. Apa bentuknya tadi? Saya ajak mahasiswa tadi untuk ya menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi saya berikan semacam closing statement kelompok 1, closing statement kelompok 2, kemudian saya menambahkan saja seperti itu tadi. Oh gitu. Menambahkan, kemudian itu kan kita lihat tadi ya, ada sebagian anggota kelompok itu yang betul-betul aktif, ada sebagian anggota kelompok itu yang agak pasif, atau gimana Pak? Biar seluruh anggota kelompok itu semua mengajukan pertanyaan misalnya, atau semua mengajukan memberikan jawaban misalnya, ada cara yang Pak Nurdin pikirkan seperti apa misalnya? Ya memang tadi terlihat di dalam diskusi pun nggak aktif semua Bu. Jadi artinya ada yang ketika diberi kesempatan bertanya tadi di awal-awal nggak bertanya semua, ketika diberi kesempatan untuk menambahi atau menanggapi juga nggak semua, juga hanya orang-orang tertentu saja Bu tadi itu. Oh begitu. Sebetulnya semua proses itu sudah berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Sudah runtut dari awal sampai akhir, hanya mungkin kedepannya butuh peningkatan lagi agar nanti menjadi guru yang profesional ya Pak. Simpulan akhir dari pertemuan kita ini Pak Nurdin yang bisa dipetik? Mungkin kalau tadi apa yang disampaikan Ibu
mungkin terkait dengan pembagian kelompok ya Bia. Mungkin ke depan saya akan membagi kelompok berdasarkan kemampuannya. Jadi saya harus tahu dulu, ya, artinya saya juga kurang mempersiapkan diri Bu untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Jadi ke depan mungkin saya harus tahu kemampuan peserta didiknya. Kemudian yang kedua tadi juga disampaikan tentang studi kasus ya. Tadi saya tidak menggunakan media, jadi hanya narasi saja. Mungkin ke depan saya bisa lebih menggunakan berbantuan media untuk lebih baik lagi, sehingga anak-anak ketika ada kasus melihat penonton video mereka sudah lebih menarik. Oke, baiklah itu tadi Bapak Ibu proses kita untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya seperti apa agar menjadi guru yang profesional. Cukup Bapak Ibu? Saya pikir cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.